Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Pelangi Kala Senja, yang tentunya akan memberikan cerita-cerita seputar dunia pelangi. Setelah kemarin saya menceritakan tentang kisah nyata eh, pengalaman pribadi saya, dan kali ini ada requestan teman kita yang minta diceritakan pengalaman pribadinya. Dan tentunya seperti biasa, nama dan nama tempat dan waktu mungkin saya samarkan karena privasi ya, sahabat pelangi semuanya. Jadi untuk kalian yang pengen banget menceritakan pengalaman pribadi kalian, silakan bisa menghubungi kita karena nanti akan diceritakan ke audiens, ke semuanya, tentu saja dengan privasi yang insya Allah akan kami jaga dan kami simpan baik-baik. Oke, jangan kemana-mana, kita akan menceritakan tentang kisah dari teman kita. Baik, perkenalkan, nama saya Rio. Saya asli dari Medan dan saat ini kuliah di Jakarta. Di kampus saya memiliki teman yang sangat akrab, namanya Nia. Dia cewek yang cantik, supel, dan juga baik banget, juga dari kalangan yang berkecukupan karena ayahnya itu seorang pejabat di Jakarta. Ini adalah teman baik saya karena berkali-kali saya selalu merepotkan dia, berkali-kali pula dia membantu saya, dan apapun yang terjadi dalam hidupnya dia selalu cerita, baik masalah pribadi, cinta, keluarga, dan sebagainya. Namun tentu saya sebagai sahabatnya selalu memberikan solusi yang terbaik untuk Nia, teman baik saya. Entah kenapa pada suatu hari Nia datang ke kontrakan saya sedang dengan membawa mata yang sembab dan menangis. Nia bilang kalau Nia sedang hamil. Tentu saya saja kaget karena selama ini Nia selalu menceritakan apapun yang dia alami, tapi kok yang ini kamu sini yang nggak cerita sama saya. Dia bilang dia sedang hamil dan saya kasih solusi sama Nia untuk meminta pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya. Dan akhirnya aku dan Nia menentukan tempat dan waktu yang pas untuk menemui laki-laki tersebut. Jadi kami janjian di sebuah kafe di bilangan Jakarta juga, tapi saya tidak bisa sebutkan, untuk menemui laki-laki tersebut. Dan beberapa menit kemudian, setelah kami menunggu lebih dulu, laki-laki tersebut datang dengan menggunakan mobil yang lumayan mewah. Seorang laki-laki turun yang saya perkirakan umurnya di atas saya sekitar 5 tahunan. Laki-laki yang tinggi tegap, perawakan yang lumayan keren, kulit bersih, dan menurut saya perfect lah. Karena laki-laki tersebut datang, saya bergeser ke meja sebelah karena gak enak nanti mereka terganggu dengan pembicaraan yang lumayan privasi. Setengah jam mereka berdua berbicara, akhirnya Nia memanggil saya. Ya sini dong, gabung sama kita. Nia bilang gitu. Saya akhirnya nimbrung ke meja mereka dan makan bersama. Nia mengenalkan saya dan ternyata nama laki-laki itu Randy. Dia sangat baik, dia ramah, mudah akrab dan suka bercanda. Dan setelah makan, si Randy langsung pulang karena katanya ada meeting di kantornya. Saya rasa si Randy pengusaha, tapi saya belum bisa memastikan karena si Nia belum cerita. Setelah kepergian Randy, Nia cerita kalau Randy akan menemui orang tuanya minggu depan dan akan langsung melakukan pernikahan karena tidak bisa ditunda karena usia kehamilan Nia itu udah masuk ke minggu, bukan minggu apa,
masuk usia kandungan 6 bulan. Dan singkat cerita, akhirnya pesta pernikahan Nia itu dilangsungkan. Saya ke sana membantu menyiapkan segala sesuatunya karena memang dia dan keluarganya itu cukup baik sama saya. Jadi saya di sana, bahkan nginap di sana mempersiapkan itu. Akhirnya pernikahan pun selesai dan si Nia sudah sah menjadi istri Randy. Nia memang sahabat terbaik saya. Dia membeli sebuah rumah yang masih satu lokasi dengan kontrakan saya. Rumah yang cukup besar dan mewah karena memang ternyata suaminya itu seorang pengusaha di bidang properti. Beberapa bulan pernikahan mereka, si Nia melahirkan dan saya masih jadi sahabat terbaiknya dan dia juga masih jadi sahabat terbaik saya. Saya membantu keluarganya dan suaminya juga, si Randy, sangat baik banget sama saya. Saya membantu mengurus segala keperluan Nia untuk melahirkan ke rumah sakit dan menyiapkan segala sesuatunya. Karena memang si Randy ada keperluan mendadak, maklum dia seorang pengusaha yang benar-benar sangat sibuk sekali. Dan akhirnya lahirlah anak Nia dan Randy, sosok anak laki-laki yang sangat-sangat tampan sekali, lucu dan mengemaskan. Karena saya sangat akrab dengan keluarga mereka dan si Randy menawarkan untuk tinggal di rumahnya saja. Hitung-hitung tidak bayar kontrakan karena di Jakarta kan lumayan lah untuk kontrakan itu lumayan, sedangkan saya anak kos yang jauh dari orang tua dan orang tua saya juga bukan orang-orang yang kaya raya. Karena kedua orang ini, sahabat-sahabat saya ini, sangat baik sama saya, jadi saya terima tawarannya, ya hitung-hitung bantu juga ngurusin anaknya dia karena ngangenin banget. Udah saya anggap seperti anak saya sendiri juga. Dan akhirnya singkat cerita, saya sudah tinggal di rumahnya Randy dan Nia. Semua berjalan normal, semua berjalan dengan seperti biasanya. Mereka menganggap saya seperti saudara, begitupun sebaliknya saya. Pada suatu malam, sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba pintu kamar saya diketok. Saya buka, saya lihat Randy di depan hanya menggunakan piyama, seperti kebanyakan piyama laki-laki. Dia masuk ke kamar saya dan bilang mau minta tolong dipijitin karena dia nggak bisa tidur. Badannya capek banget karena emang minggu lalu, 2 hari yang lalu, dia pergi ke Kalimantan dan baru pulang kemarin. Karena nggak enak ya saya iyakan saja, lagian dia pun baik banget sama saya, nggak enak banget kalau saya tolak. Dan mungkin dia nggak mau ngerepotin istrinya karena istrinya juga saat ini sudah menjadi ibu, maksud saya sudah menjadi ibu dan pastinya sibuk banget ngurusin babynya. Randy pun membuka bajunya dan membuka celananya. Saya kaget sih, tapi dia hanya menggunakan boxer. Saya ambilkan lotion dan memijatnya. Kami banyak cerita dan Randy bertanya kenapa cewek seperti apa yang saya suka, terus pernah apa.
Sampai akhirnya dia menanyakan pernahkah saya berhubungan intim. Saya jawab saja saya belum pernah ngelakuin itu karena memang jujur saya dari SMP sampai kuliah saya belum pernah punya pacar. Saya terus memijit-mijit bahu dan kaki Randy terus. Randy meminta saya memijit bagian depan, dada, paha depan. Dia berbalik, tapi saya biasa saja karena saya tidak berpikiran yang macam-macam karena menurut saya dia strike dan dia teman terbaik saya, dan istrinya ada teman terbaik saya juga, dan saya nggak mungkin menodai persahabatan kami dan tidak mungkin mengkhianati teman saya sini ya. Kemudian si Randy memegang tangan saya dan mengarahkan tangan saya ke kemaluannya. Saya kaget, jantung saya seperti mau copot, walaupun sebenarnya saya sangat berharap sekali itu terjadi karena walaupun saya belum pernah ngelakuin apapun, tapi tidak bisa dipungkiri kalau saya menyukai si Randy. Dia bilang, "Yuk, kamu bantu aku dong yuk. Aku udah hampir seminggu nih nggak dikasih jatah sama istrinya karena yang selalu kecapean ngurusin bayi aku. Jadi kamu bantu dong. Kamu kocokin punya aku. Nggak minta aneh-aneh," dia bilang gitu. Saya tidak, si Randy nggak menunggu persetujuan dari saya, dia langsung membuka boxernya ke bawah dan meletakkan tangan saya di kemaluannya yang lumayan tebal dan panjang. Darah saya berdesir rasanya, tapi saya tutupi rasa itu. Dan saya mulai memainkan, mengocok-ngocok kemaluan si Randy. Saya lihat si Randy keenakan mengerang-ngerang sampai akhirnya badannya mengejang dan pejunya keluar semua. Habis itu saya mengambilkan tisu dan mengelap peju yang bersemburan di tempat tidur dan juga perutnya. Randy mengenakan kembali pakaiannya sambil berbisik di kuping saya, bilang, "Jangan bilang Nia ya, nanti kalau ketahuan bisa berabe." Terus dia bilang lagi, "Ntar kalau gue butuh, boleh dong minta dibantuin lagi." Dia langsung lari keluar saja. Dari kepergian Randy, saya sampai pagi nggak bisa tidur karena ngebayangin orang yang selama ini saya kagumi itu telanjang bulat di depan saya dan menyuruh saya mengocok kemaluan dia. Apa enggak seperti kejatuhan durian runtuh? Tapi saya tepis jauh-jauh perasaan itu, takut nanti menodai persahabatan saya dengan Nia. Mungkin si Randy cuman memuji saya atau cuman memang benar-benar butuh tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ya sudahlah, saya nggak berpikir macam-macam dan semuanya kembali normal dan semuanya berjalan seperti biasanya, nggak ada yang aneh-aneh dan Randy pun bersikap sewajarnya seperti tidak terjadi apa-apa. Kehidupan mereka juga aman-aman saya dan saya juga di sana merasa nyaman sekali karena mengisi waktu luang saya dengan bercanda dengan anaknya dia, menggendongnya di sela-sela waktu kuliah saya yang kosong. Kemudian ada di suatu waktu si Nia harus ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sedang sakit. Jadi Nia menginap di sana dan Randy tidak bisa menginap di sana karena dia harus bekerja dan dia hanya mengantarkan, dan akhirnya si Randy pulang ke rumah dan Nia tinggal di rumah orang tuanya. Nah, malam itu menjadi malam awal pertama kali saya melakukan hubungan intim
dengan laki-laki. Dan malam itu, malam pertama kami hanya berdua di rumah, aku sama Randy. Mana malam itu hujan. Dan Randy bilang, yuk boleh nggak yuk gue nginap di kamar lu. Gak enak aja yuk, biasa tidur ada istri, tiba-tiba nggak ada istri. Dia nggak tunggu jawaban iya dari saya sih, tapi dia meloyor aja, langsung duluan ke kamar. Dia tiduran dan saya juga ikut tiduran di sampingnya. Kita bercerita banyak tentang pengalaman kerja dia, pengalaman kuliah. Sampai kembali dia bilang, yuk gua sange nih yuk, lu bisa bantu gua nggak yuk, kayak kemarin yuk gocokin punya gua. Dia langsung aja buka celana dan mamerin kontolnya yang panjang dan tebel banget. Aku terdiam dan gak bisa berbicara apa-apa. Dia bilang, lu kenapa yuk diam? Yang jangan lu nafsu ya sama kontol gue. Gue memalingkan wajah, takut malu gimana gitu. Udah buruan lu, gue sange nih, dia bilang gitu. Tangan gue langsung ditarik dan disuruh mengocok-ngocok kontolnya si Randy. Aduh, perasaan gue bercampur aduk sumpah. Hal yang pengen banget gue lakuin, yang gak pernah kesampaian, tapi malam ini kayak terpampang nyata di depan mata. Saya hampir gak bisa berkata apa-apa. Terus si Randy keenakan gitu kan, dimain-mainin kontolnya. Terus dia bilang, yuk lu mau gak yuk kalau misalnya ngisepin kontol gue. Gue kan kaget banget, aduh gimana ya. Terus dia narik kepala gue dan ditundukin ke kemaluannya dia, ke kontolnya dia yang wow, bau kelelakiannya itu masuk banget ke hidung gue. Gue itu sebenarnya dari tadi udah ngaceng, tapi selalu ditutupin karena nggak enak banget kan kalau dia tahu gue gay. Terus balik itu, isap aja yuk, gue tahu kok lu gay. Gue kaget, gue tanya, lu kok lu tahu kalau gue gay? Gue pernah lihat HP lu waktu lu lagi mandi yang isinya film-film gay semua. Jadi ya udahlah, akhirnya gue isep kemaluannya yang lumayan tebal dan panjang, hampir muntah saya karena itu pengalaman pertama saya. Cairan perikumnya yang lumayan banyak banget, yang kerasa asin. Agak aneh sih karena emang itu pengalaman pertama, tapi gue tepis karena ya udahlah, kapan lagi. Waktu itu bener-bener gue udah ngelupain kalau gue tuh bersahabat sama si Nia. Terus udah gitu, yuk gue masukin ya yuk. Gue bilang, aduh jangan Ren, gue nggak pernah, takut gue sakit, gue itu kayak sakit banget. Enggak lah, biasa aja, gue udah lama banget nih nggak ML sama bini gue. Kemarin halangan, kemarin lagi minta anak nangis, jadi aduh gue butuh banget nih. Ya udah, akhirnya gue disuruh ngangkang dan digajal bantal, dan si Randy memasukin kontolnya. Ampun God, kontolnya melesat banget masuk ke lubang gue yang rasanya itu sakit banget, bercampur aduk gila. Gue pengen jerit tapi ketahan, takut nanti ada yang dengar. Satu kampung dah curiga sama gue. Terus setelah dia mulai menggencut, rasa sakit dan perih itu berangsur-angsur jadi rasa yang nikmat aneh itu, karena saya memang belum pernah ngelakuin. Jadi
oh ternyata enak juga. Gue pun mulai menikmati permainan si Randy, dan akhirnya dia pun keluar dan saya pun sambil mengocok kontol saya, sambil merasakan nikmat yang sodokan Randy yang lumayan banget, enak banget. Itu pengalaman yang gak bisa saya lupakan sampai sekarang. Dan akhirnya dia klimaks dan juga saya klimaks, dia bilang makasih yuk, peluang kamu tuh ternyata lebih enak dari mimik sini ya, dia bilang gitu. Ntar kapan-kapan kita bisa lagi kan ya. Gue hanya mengangguk saja. Dan malam itu kalau dihitung mungkin sekitar 5 sampai 6 kali kita si Randy ngentotin gue. Nah, dan mulai malam itu kalau ada waktu luang si Randy selalu mampir ke kamar dia, setidaknya walau nggak sempat ML dia minta diisep kontolnya. Dan sampai sekarang, sampai saya selesai kuliah dan pulang lagi ke Medan, dia nggak pernah tahu apa yang terjadi antara saya dengan Randy, dan saya pun tidak akan pernah merusak hubungan mereka dan bilang kalau saya mencintai suaminya. Udah gitu aja. Sampai sekarang si Randy masih suka nelpon walaupun nggak pernah lagi ketemu, dan saya berharap ada waktu luang bisa ketemu kembali dan mengulang masa-masa indah seperti dulu. Oke sahabat dunia pelangi, itulah cerita dari Rio, sahabat kita satu penderitaan, dan semoga menjadi hiburan untuk kita semua. Dan bagi kalian teman-teman sahabat dunia pelangi yang pengen cerita, oke silakan, nanti saya akan ceritakan dengan sebaik mungkin dan tentunya dengan privasi yang tetap terjaga. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen serta share juga. Semoga kita bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman dunia pelangi, sahabat sepenanggungan. Thank you. Assalamualaikum.